Shalom, hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu ibadah yang sejati menurut firman Tuhan. Ada 7 kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mari kita mempersembahkan kehidupan kita yang hidup ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan ibadah yang sejati melibatkan totalitas hidup manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh untuk melayani dan memuliakan Tuhan dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya saat ibadah ritual di gereja. Yang kedua, beribadah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Jadi, ibadah harus dilakukan dengan ketulusan hati dalam roh, dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan emosi semata-mata atau tradisi belaka. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan dan tidak serupa dengan dunia. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, jadi kita harus hidup dalam kekudusan Allah, bukan serupa dengan dunia ini. Jadi ibadah sejati menurut perubahan pola pikiran, yaitu pembaharuan budi, agar hidup tidak lagi mengikuti standar dunia, melainkan melakukan kehendak Allah yang kudus. Yang keempat, wujud kasih kepada sesama. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, di situ dikatakan ibadah yang murni mencakup kepedulian sosial seperti mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Yang kelima, berdasarkan ketaatan dan kepatuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, 1 dan 3, di situ berbicara bentuk tertinggi dari pujian dan penyembahan adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan lebih berharga daripada korban sembelihan. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan ini dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ayat 3 dikatakan berdasarkan ketaatan dan kepatuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan, yaitu bentuk tertinggi dari pujian dan penyembahan adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan lebih berharga daripada korban sembelihan. Yang keenam, hati yang tulus dan bersyukur. Ibrani 10 ayat 22. Menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh dan rasa syukur atas kasih karunia-Nya dalam kehidupan setiap hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh, didasarkan kepada pengorbanan Kristus dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ibadah diterima karena darah Yesus, bukan karena kehebatan atau kebaikan manusia. Ini adalah respon atas anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita yang kita sudah terima, yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita lewat darah pengebusannya di Bukit Yojuta. Dia sudah menebus kita dengan darahnya, maka kita menerima keselamatan itu. Jadi kesimpulan, ibadah yang sejati lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan dari rutinitas yang membosankan, bukan kewajiban agama. Sebab itu mari kita muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.